Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara. Bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria membunuh kekasihnya sendiri dan menyimpan jenazah korban di kamar kos selama 3 hari. BNN tangkap 10 pelaku kasus narkoba dengan barang bukti ganja seberat 216 kg dan 1,7 kg sabu-sabu. Kami ajak Anda mengenal terapi pasir laut, salah satu solusi pengobatan yang murah dan mudah dilakukan. Seorang pria membunuh kekasihnya sendiri dan menyimpan jenazah korban di kamar kos selama 3 hari. Pembunuhan ini terungkap saat pihak keluarga datang ke kamar kos pelaku untuk mencari korban. Warga Kecamatan Siantar Utara, Pematang Siantar, Sabtu malam dihebohkan oleh penangkapan seorang pria yang awalnya dikira maling. Warga menangkap pria itu karena dirinya loncat dari sebuah kamar kos. Ternyata pria itu berusaha kabur usai membunuh pacarnya di dalam kamar kos. Kasus ini bermula ketika keluarga korban menyambangi lokasi kos untuk mencari korban yang dilaporkan hilang. Saat pihak keluarga mencoba masuk ke dalam kamar, pelaku langsung kabur dan terpergok warga. Keluarga korban lalu melapor ke polisi dan saat polisi datang memeriksa kamar kos, korban sudah meninggal dunia dalam posisi tertutup selimut. Diduga korban telah tewas lebih dari 2 hari. Orang tuanya yang mencari anaknya yang tidak pulang dan tidak ada kabar selama 3 hari. Kenapa? Berusaha untuk membuka kamar. Berusaha untuk membuka kamar, kemudian terlihat seorang laki-laki yang dikenal keluarga sebagai pacar. Sementara itu pemilik kos tak menyangka pelaku bisa membunuh pacarnya karena selama ini dikenal baik dan sopan. Selama ini dia perilakunya gimana? Mencurigakan atau biasa-biasa selayaknya pemuda? Biasa-biasa aja. Pelaku kini masih diperiksa polisi untuk mendalami motif pembunuhan. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Perlintasan kereta api tanpa palang pintu kembali menimbulkan korban. Di perlintasan kereta Simpang Koperasi, Kelurahan Tambun, Nabolon, Pematang Siantar, mobil ringsek akibat ditabrak kereta api gerbong tangki BBM. Mobil ini ringsek setelah ditabrak kereta api gerbong tangki BBM di Samping Koperasi, Kelurahan Tambun, Nabolon, Kecamatan Martoba, Pematang Siantar. Tabrakan terjadi pada Jumat sore pekan lalu. Mobil berwarna silver yang baru saja selesai pengecatan bodi mobil melintas akses rel kereta tanpa palang pintu. Saat mobil akan melintasi rel, sebuah kereta api pengangkut tangki BBM melewat. Mobil yang sudah di sisi rel dengan sepeda motor berada di sisi depan dan belakang. Pengemudi sempat panik sehingga mobil dihantam kereta api mengenai sudut mobil hingga mobil ringsek. Beruntung sopir dan 1 penumpang selamat, hanya terluka kecil di bagian kepala. Mau diantar melintas ke sini. Nah pada saat itu ceritanya begitu mau maju, udah keburu di belakang juga ada orang gitu, gimana? Itulah informasi, nggak tahu orang itu informasinya. Penumpangnya keluar dari mobil nggak? Enggak. Berapa orang penumpangnya? 2 orang, laki-laki. Oh, terus gimana kondisi penumpangnya? Nggak apa-apa sih, cuma ya shock lah. Oh, tapi dia nggak terseret mobil ya? Enggak, cuma langsung belok gini aja. Oh, di mana Pak Bu posisi tadi? Posisinya kan arah kemari kan, belok dia ke sana. Warga mendesak pemerintah kota dan PT KAI segera membuat palang pintu untuk perlintasan rel kereta api. Ini karena lokasi ini sudah sering terjadi tabrakan. Keselamatan warga sangat penting di perlintasan kereta api seperti ini. Perlu langkah lebih nyata agar tidak ada jiwa warga yang melayang hanya karena tak adanya palang pintu kereta api seperti ini. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Ya, Bang Jul. Polres Batubara menyergap seorang pengedar narkoba. Mencoba lolos dari penyergapan, tersangka membuang pil ekstasi ke selokan.
Polisi meringkus Edi alias EP, pria berusia 28 tahun, warga komplek PTMH Siparepare, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara. Sadar dirinya bakal berurusan dengan Bui, tersangka meronta saat disergap polisi. Alibi tersangka cukup kuat untuk dipercaya. Saat digeledah dari mulai tas bawaan hingga motor, polisi tidak menemukan barang bukti yang membenarkan tersangka terlibat penyalahgunaan narkoba. Namun akhirnya upaya meloloskan diri tersangka kandas seketika. Ini karena polisi menemukan barang bukti ekstasi dari selokan yang sempat dibuang saat sebelum penyergapan terjadi. Setelah mengumpulkan pil yang dibuang, tersangka tak dapat mengelak dari interogasi polisi. Sedianya puluhan butir pil ekstasi itu akan diedarkan di tempat hiburan malam di Kabupaten Batubara. Kita dari Satlantas Narkoba Polres Batubara berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial EP yang berdasarkan informasi dari masyarakat ada memiliki atau menguasai ekstasi jenis MDMA. Tersangka masih dalam pemeriksaan untuk didalami asal dan sumber pil ekstasi yang didapatkan oleh tersangka. Mau kau nggak apa-apa ya, kita ada video ya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara. Masih mengenai penangkapan kasus narkoba, sebanyak 216 kg ganja kering dan 1,7 kg sabu-sabu disita oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN Sumatera Utara. Barang bukti didapat dari kasus narkoba yang melibatkan 10 tersangka. 10 orang tersangka kasus penyalahgunaan narkotika dari berbagai daerah di Sumatera Utara ditangkap petugas BNN Sumatera Utara. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengungkapan dari periode Mei 2025. Berdasarkan data petugas, sebanyak 9 orang pelaku diamankan dengan barang bukti 216 kg ganja kering yang berasal dari Aceh, untuk kemudian diedarkan di kawasan Kota Medan. Sementara satu orang lainnya berinisial T, 39 tahun, ditangkap di daerah Tanjung Balai usai membawa sabu seberat 1 kg. Setelah berkekuatan hukum tetap, sebagian besar barang bukti ganja dan sabu dimusnahkan dengan cara dibakar dan diblender. Yang pertama, kasus LKM nomor 11, kemudian nomor 15 dan nomor 16. Yang pertama, kasus LKM nomor 11, ini ada tersangkanya, ini ada ganja sebanyak lebih kurang 216 kg atau 216 kg ya. Ini tersangka sebanyak 9 orang. Jadi ini kami dapat barang bukti ini dari Gayu ya, US Aceh. Selain penangkapan pelaku, petugas juga telah melakukan pemusnahan lahan ganja di kawasan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sementara hingga kini petugas masih melakukan pengembangan kasus terkait pengungkapan periode 2025 tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.